saya Sufianti, mahasiswa program studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Tadulako. Kali ini kita akan membahas mengenai penyakit rabies. Rabies itu apa sih? Yuk kita simak sama-sama. Rabies merupakan penyakit zoonosis yang dapat menyerang semua hewan berdarah panas dan manusia. Virus ini ditransmisikan melalui air liur hewan terinfeksi rabies dan umumnya masuk ke tubuh melalui infiltrasi air liur, yang dimana mengandung virus dari hewan rabies ke dalam luka, misalnya goresan, atau dengan paparan langsung permukaan mukosa air liur dari hewan yang terinfeksi, misalnya gigitan. Nah, virus rabies ini tidak bisa menyusup atau melewati kulit dalam kondisi utuh tanpa luka. Ketika virus sampai ke otak, maka dapat beraplikasi lebih lanjut, sehingga menghasilkan tanda klinis pada pasien. Anjing domestik merupakan reservoir yang paling umum, dengan lebih dari 95% kematian manusia yang disebabkan oleh hewan tersebut. Menurut data WHO, rabies terjadi di 92 negara loh, dan bahkan bersifat endemik di 72 negara. Hal ini diperkirakan 55.000 orang di dunia meninggal akibat rabies setiap tahunnya. Bahkan penyakit rabies endemik di semua benua, kecuali Antartika. Rabies pada manusia ditemukan di 150 negara dan di wilayah di semua benua kecuali Antartika. Perkiraan secara global menunjukkan bahwa kematian manusia disebabkan endemik rabies oleh penularan anjing merupakan yang tertinggi di Asia. Dengan insiden kematian tertinggi dilaporkan di India, diikuti oleh Afrika. Lalu seperti apa sih tata laksana ketika digigit oleh hewan penular rabies atau GHPR? Nah, yang pertama, lakukan pencucian luka dengan air mengalir dan sabun atau deterjen selama 10-15 menit. Kedua, pemberian antiseptik. Pemberian antiseptik yaitu ada alkohol 70%, betadin, dan obat merah. Yang terakhir, tindakan penunjang di mana luka GHPR tidak boleh dijahit untuk mengurangi invasi virus pada jaringan luka, kecuali luka yang lebar dan dalam yang terus mengeluarkan darah. Kemudian pemberian VAR atau VAR dan SAR. Pemberian VAR dan SAR dilakukan menurut kategori luka gigitan. Sedangkan kontak dengan liur hewan rabies atau penderita rabies tetapi tidak ada luka, maka tidak perlu diberikan pengobatan VAR dan SAR. Pada kasus luka risiko rendah hanya diberikan VAR saja, sedangkan pada kasus luka risiko tinggi harus diberikan VAR dan SAR.